Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dr. Andika Hendra Mustaqim. Pada kesempatan kali ini, pada video YouTube kali ini kita akan mendiskusikan tentang data driven leadership. Apa itu data driven leadership? Ini adalah merupakan suatu konsep kepemimpinan di mana para pemimpin itu menggunakan data sebagai dasar utama untuk mengambil keputusan, untuk membuat kebijakan, untuk membuat terobosan, untuk memberikan insight-insight dan berbicara juga berbasis kepada data. Jadi data-driven leadership ini menciptakan para pemimpin yang menjadikan data itu menjadi acuan utama dalam membuat kebijakan, bukan hanya berdasarkan insting, bukan hanya berdasarkan survei opini di masyarakat, juga bukan berdasarkan para pembisik-pembisiknya semata atau saran-saran dari para manajer ataupun saran-saran dari para birokrat di bawahannya. Tapi ini lebih berbasis data. Dalam data driven leadership ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin itu bukan hanya sekedar bisa membaca data, tetapi dia juga bisa mampu memberikan gambaran yang menyeluruh tentang arti penting data dalam membuat suatu kebijakan ataupun membuat suatu terobosan untuk masyarakat ataupun untuk korporat yang dipimpinnya. Jadi data-driven leadership ini pengendali utama kepemimpinan dalam suatu korporat, dalam suatu pemerintahan adalah berbasis kepada data. Apa sih motifnya? Motifnya sekarang itu adalah data-driven leadership ini karena munculnya tren big data. Ya. Kita tahu bahwa sebuah korporat, sebuah pemerintahan pasti memiliki data pelanggan, data pembelian, data penjualan, kemudian data produk, terus ada semacam historical dari awal hingga akhir, hingga itu biasanya dikelola dalam knowledge management. Jadi data driven ini adalah munculnya bagaimana banyaknya data itu bisa dikelola dalam suatu aplikasi atau suatu teknologi yang dikenal dengan nama big data. Big data ini bukan hanya berkaitan dengan media sosial, berkaitan dengan algoritma, berkaitan dengan machine learning, dan lain sebagainya. Tetapi itu bagaimana kita membaca data dengan tujuan untuk mencari suatu hal yang positif ataupun untuk meningkatkan performa, baik performa penjualan, baik untuk meningkatkan performa popularitas bagi pemerintah, dan lain sebagainya. Selain itu, big data ini kan muncul itu karena dalam dalam analisis berbasis kepada data science itu ataupun big data itu akan memunculkan banyak kesimpulan ya. Akan memunculkan banyak conclusion. Jadi hal yang utama itu conclusion. Ternyata ada kecenderungan seperti ini, ada kecenderungan seperti ini. Selain itu dalam big data itu biasanya juga akan menghasilkan suggestion, ya kan? Dia akan menyarankan saran targetnya itu seperti ini. Saran targetnya itu harus ngarah ke sini, seperti itu. Ada suggestion. Kemudian di sini ada model inisiatif yang dihasilkan. Inisiatif yang dihasilkan itu seperti apa? Inisiatifnya akan berbasis kepada konsumen, akan berbasis kepada policy atau lain sebagainya. Jadi kesimpulan suggestion inisiatif itu berdasarkan kepada big data. Dengan demikian, data itu menjadi suatu alat yaitu suatu platform yang sangat strategis untuk menyukseskan kepemimpinan seorang pemimpin. Kemudian dalam data driven leadership itu bukanlah pemimpin yang hanya mengandalkan asumsi. No. Jadi adalah say no to assumption. Jadi ketika pemimpin itu sudah mengandalkan dirinya berdasarkan asumsi, maka dia hanya mengandalkan pikirannya, mengandalkan pengetahuan yang dia pernah dapat, mengandalkan intuisi-intuisinya, ya itu diperbolehkan. Tapi dalam konsep data driven leadership, maka yang menjadi utama adalah data. Sehingga asumsi itu tidak menjadi hal yang utama.
Asumsi itu hanya ya sekedar awalan-awalan, tetapi ketika kita sudah menggunakan data driven, maka di situ ada segala keputusan itu harus berbasiskan kepada data, bukan hanya kepada asumsi. Kenapa asumsi itu ditinggalkan? Karena umumnya itu asumsi itu hanya berdasarkan kepada insting, ya kan? Dia hanya berdasarkan kepada firasat, ya kan? Dia hanya berdasarkan kepada intuisi, ya kan? Intuisi, insting, firasat itu hanya akan menghasilkan tebakan. Pemimpin itu bukan orang yang harus menebak, tidak. Tapi pemimpin itu adalah orang yang harus berbicara, melangkah, itu selalu berbasiskan kepada data. Kenapa hal ini sangat penting? Karena masyarakat kita saat ini itu sudah melek data, sudah paham dengan data-data. Dan data-data itu bukan hanya seongkokan kertas yang ada di gudang, ataupun ada di perpus, ataupun ada di ruang arsip, tidak. Tetapi itu bisa diolah, bisa dikemas dengan bantuan data scientist, dan untuk sehingga menghasilkan konklusi, suggestion, inisiatif dalam bentuk rekomendasi. Jadi, dengan demikian, asumsi itu kepemimpinan berbasis kepada asumsi dengan insting, firasat, dan intuisi yang hanya akan menghasilkan tebakan, itu merupakan pemimpin yang sudah ketinggalan zaman. Itu saat ini sudah bukan eranya lagi. Karena itu diperlukan data-driven leadership. Selain itu, upaya untuk menghasilkan atau upaya untuk menekankan data itu juga diperlukan bagaimana seorang pemimpin itu menghasilkan suatu suggestion, conclusion, atau itu harus berbasiskan upaya untuk meningkatkan teamwork. Dengan pemimpin berbasis data itu, maka tidak ada pemimpin itu sendiri. Jadi ada pemimpin one man show. One man show. Pemimpin yang one man show dalam kepemimpinan berbasis data itu, maka itu tidak ada lagi karena pemimpin itu harus mengandalkan kepada teamwork. Ketika berbicara marketing, berarti di situ ada divisi marketing. Ketika di situ ada berbicara tentang branding, maka di situ ada divisi branding, ada divisi PR. Ketika di situ berbicara tentang sales ataupun penjualan, maka di situ juga ada tim marketing. Jadi upaya pendelegasian sesuatu atau penugasan sesuatu itu juga harus berdasarkan data, harus berdasarkan pada prioritas-prioritas yang memang harus ditonjolkan, dan kinerja tim tersebut itu untuk menunjukkan bagaimana orang itu harus bekerja secara profesional. Memang bekerja sesuai dengan bidangnya. Ketika di sini berdasarkan bidangnya, maka di sini meritokrasi itu menjadi hal utama. Sehingga tidak ada lagi namanya pendelegasian tugas yang tidak berbasis kepada meritokrasi atau tidak berbasis kepada keahlian. Karena ketika kita berbasis data, maka di situ ada angka kepastian. Ketika di situ ada angka pasti, gitu kan, angka yang pasti, gitu kan, maka itu diperlukan suatu pendelegasian yang juga ya bersifat pasti juga. Selain tersebut, ini juga nantinya ketika orang berkaitan dengan background, maka itu akan dilarikan bagaimana kelompok tersebut kan orang yang meritokrasi itu akan menunjukkan bagaimana para pemimpin ataupun anak bawahannya itu akan menghasilkan suatu tindakan atau aksi, ya kan? Aksi yang berbasis kepada data. Dengan demikian, nanti ketika data driven leadership itu menghasilkan suatu kepemimpinan yang bekerja sama dengan menghasilkan outcome yang didasarkan atas karena suatu tindakan. Dengan demikian, maka kepemimpinan data driven leadership itu menunjukkan kepemimpinan yang melangkah dengan kepastian dan melangkah dengan rigid.
melangkah melangkah dengan policy yang pasti dan perencanaan-perencanaan yang pasti. Dengan demikian pemimpin tersebut itu tidak banyak melakukan banyak prediksi, melakukan banyak prediksi ataupun salah langkah dalam kepemimpinannya. Saya kira demikian. Apa itu berkaitan itu dengan data driven leadership? Jika ada pertanyaan, silakan kasih di kolom komentar dan silakan subscribe dan bisa diskusi atau berkolaborasi dengan saya. Dan kita akan bertemu dalam beberapa video berikutnya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.